Oke, bejo lovers semuanya. Nah, untuk hari ini saya sedikit akan berbagi ilmu ya, ilmu yang saya punya kepada teman-teman lo semuanya. Meskipun lo semuanya udah pada canggih ya, cara ngajarnya seperti apa, cara cepatnya seperti apa, tapi ya semoga ini dapat sedikit menambah wawasan cara ngajar fisika. Oke, nah ini kita sama-sama belajar aja ya. Nah, oke, ini untuk hari ini saya dari tim Si Bejo. Oke, tuh tim Si Bejo. Saya adalah Herman Yudiana, angkatan Fisika 2005. Di sana ada teman saya, ada Om Bambang, ada Om Wira, ada Om Budi, ada Om Amax, ada Om Denny, ada Om Bagus, ada Om Yoga, ada Om Iip, dan teman-teman yang lainnya yang sering biasa main di Fibusika. Baca. Nah, ini semoga ada manfaatnya ya. Nah, ini kita dari tim Si Bejo. Nah, Si Bejo itu adalah sebuah komunitas belajar online. Nah, sebenarnya diambil dari singkatan asiknya belajar online, dengan logo kita atau moto kita We Care We Share. Makanya kita peduli dan kita berbagi. Nah, ini salah satunya saya mencoba berbagi di halaman ini ya, atau di fanpage ini ya. Ini kita juga lagi memproduksi bukunya. Ntar semoga bulan April kita sudah tersebar di toko-toko buku terbesar di Indonesia. Jadi, nah ini ntar mungkin judulnya bisa Kumat Para atau bisa yang lainnya. Ntar kita masih godok masalah judulnya. Nah, kemudian untuk video-video yang sudah kita upload beberapa di web Si Bejo sudah ada, atau kalau lihat di YouTube-nya Si Bejo Jada, di situ sudah ada beberapa video yang sudah kita uploadkan. Oke, nah untuk lebih lengkapnya ntar kamu miliki lo miliki buku Kumat Farahnya atau buku ntar judulnya ada deh. Nah, oke, sip. Oke, nah sekarang mau ngapain Om? Nah, oke, sekarang saya pengen sedikit berbagi apa namanya? Berbagi cara ngajar aja ya. Nah, kita sebutnya cara ngajar, meskipun lo udah bisa atau udah ada gaya cara-cara sendiri yang ngajarnya seperti apa, tapi ya semoga ini dapat menambah wawasan cara ngajarnya. Oke, nah sekarang saya ambil judul untuk sekarang adalah tentang kesetimbangan benda tegar. Wah, ini soal favorit sebenarnya, atau materi favorit dari lo semuanya. Nah, sebenarnya untuk hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kesetimbangan tegar, tentang translasi. Kalau translasi ini sebagai intro saja saya yakin, karena lo udah pada tahu. Nah, kalau ada soal yang kayak gini atau misalkan gambar kayak gini, nah, kan bisa pakai dua cara tuh. Bisa pakai cara biasa, artinya cara biasa itu kan lo uraikan komponen gayanya terhadap sumbu X sama sumbu Y. Nah, atau misalkan boleh pakai cara langsung, kita sebutnya cara pakai aturan sinus kan ya. Nah, saya yakin teman-teman semuanya udah pada bisa untuk kesetimbangan translasi. Oke, atau mau kita sedikit bahas sedikit, boleh, boleh. Nah, ini saya sudah copyin gambar dari soal ini ke yang ini. Ini ada tegangan T1, ini ada tegangan tali T2. Nah, tugas kita kan menguraikan gitu kan ya, menjabarkan atau menjatengkan, menjatimkan gitu kan ya, komponen yang belum berada di sumbu X sama sumbu Y. Oke, oke. Nah, kita kasih sudutnya dulu deh, Om. Oke, nah sudutnya kalau ini 30 berarti di sini juga 30 kan ya. Nah, kalau kata orang matematika sih berseberangan. Sorry, sorry. Ah, ini 30 derajat berarti kan ya. Oke, ketebalan Om, siap. Nah, yang ini berarti 60 derajat. Oke, sip. Nah, kita uraikan nih T1 terhadap sumbu X jadi T1X, T2 T1Y terhadap sumbu Y jadi T1Y. Berarti nah ini kita uraikan. Nah, ini kita simbolkan apa ini? T1X kan ya. T1X tuh. Kemudian terhadap sumbu Y-nya ya kita simbolkan T1 punyanya si Y. Nah, ini T1Y. Di sini ntar saya cuman pengen menjelaskan atau ngebedain atau cara nginget kapan kita pakai sin, kapan kita pakai
cos, karena beberapa anak didik kita khususnya ya, masih pada bingung tuh kapan om pakai sin, pakai cosnya kapan. Nah ini berarti ini T2X gitu kan ya. Nah, kemudian ini T2Y, oke. Nah, ini T2Y, T2 punya si Y, oke. Nah kita list dulu aja deh. Nah, kita list dulu. Nah, di sini ada sumbu X, berarti kan ya. Nah, sumbu X tuh. Ada siapa aja tuh? Ada T1X sama T2X. Nah, karena di sini dalam keseimbangan, berarti syaratnya saya yang namanya syarat setimbang itu kan lokona jumlah gayanya harus sama dengan nol. Oke, jumlah gayanya harus sama dengan nol. Oke, sorry, studinya bocor-bocor. Entah itu di sumbu X atau di sumbu Y gitu kan ya. Nah, itu syarat setimbang yang paling sederhana. Oke. Berarti ya di sumbu X berarti jumlah gaya di sumbu X-nya sama dengan nol. Oke. Nah, berarti di sumbu X ada siapa saja tuh? Ada T1X sama T2X. Ya sudah, berarti nilainya T1X itu pasti sama dengan nilainya T2X. Ya awalnya sih T1X min T2X sama dengan nol. Nah, karena pindah ruas jadi plus T2X. Saya yakin udah pada tahu. Nah, sekarang tugas kita biasanya anak-anak didik kita itu suka pada bingung. Om, kapan pakai cos, kapan pakai sin. Nah, biasanya yang mereka ingat itu yang nempel sama X, cos, yang nempel sama Y, sin gitu kan ya. Nah, tapi hati-hati nih, belum tentu yang nempel sama X itu cos, yang nempel sama Y itu sin, tergantung letak sudut yang diberikannya. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kan yang sudut yang apa namanya teh? Dikasih itu kan yang 30 derajat di sini ya. Oke, berarti kita acuannya yang 30 derajat ini saja. Jangan sampai acuannya dua, yang ini 30, yang ini 60. Nggak boleh, bukan nggak boleh. Biar acuannya cuma satu, yang ini aja berarti 30 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan ada T1X, ada T1Y kan ya. Oke, kalau T1X nih X dekat kan sama si apa nih teh? Sudut. Nah, kalau T1Y berarti jauh. Nah, kalau jauh, nah ini mengutip salah satu dosen kita itu kan ya. Nah, saya yang masih ingat di kuliah fisika dasar itu pas dulu ketika belajar sama Pak Sutrisno. Nah, cara nentuin kapan sin, kapan apa nih teh? Nah, kos. Nah, kata beliau, nah, gini caranya. Kalau T1X sama T1Y, lo lihat aja sudutnya. T1X kan dekat sama sudut. Kalau T1Y jauh. Kalau jauh itu kan tandanya takut. Kalau takut bahasa Sundanya apa? Sieun. Nah, oke, berarti kalau T1Y berarti T1 sin 30. Oke, berarti kalau lawannya sin apa? Berani, suka bilang apa? Suka bilang sok. Nah, kalau dibalik ini jadi apa? Kos. Oke, nah itu salah satu kutipan yang saya dapat di mata kuliah Fisika Dasar 2 sama Pak Sutrisno. Oke, nah ya udah kita pakai aja. Oke, ya udah berarti kalau T1X dekat berarti cos. Ya sudah, berarti ini T1 dikali cos 30 gitu kan ya. Nilainya sama dengan T2. T2X nih deket juga. Oh, berarti ya cos lagi. Kalau dekat cos, kalau jauh siun gitu kan. Nah, itu kan cara gampangnya atau cara jijinya gitu kan ya. Oke, yang penting anak bisa ngingat kapan cos, kapan sin. Nah, itu persamaan untuk di sumbu X. Ya sudah, misalkan kalau ditanya di sumbu Y ya sama, berarti di sumbu Y itu jumlah gayanya sama dengan 0 juga kan ya. Oke, berarti di sumbu Y ada siapa saja? Ada T2Y, ada T1Y. Sama yang 50. Berarti besarnya harus sama karena jumlah gayanya harus sama dengan 0. Berarti di sini komponen Y ada T1Y ditambah T2Y, nilainya harus sama dengan 50 gitu kan ya. Nah, sama dengan berat yang digantungin ya. T1Y, ingat T1Y jauh. Kalau jauh berarti sieun. Nah, kalau sieun takut. Kalau takut ya sieun. Berarti T1 sieun. Nah, maksudnya sieun itu sin gitu kan ya. Berarti sin 30 ditambah T2 karena T2 juga jauh ke sudutnya berarti sin juga. Gitu. Sin 60 sama dengan 50. Ntar lo dapat T1 T2-nya
Bisa, artinya dapat nentuin T1 berapa, T2-nya berapa. Saya yakin itu udah pada bisa untuk guru fisika. Nah, saya cuman ini di sini berarti cuman hanya berbagi saja, barangkali di apa namanya di mata kuliah dulu pas belajar sama Pak Sutrisno ada yang dapat, ada yang enggak. Kebetulan saya masih ingat nih. Oke, cara nentuin kapan sin, kapan kos. Nah, biar gampang ke anak nyampeinnya. Cere, nah itu kesetimbangan translasi. Saya yakin ini udah pada bisa. Oke, lanjut ke saya tutup dulu yang ini ya. Tutup dulu, tutup. Nah, kita lari ke kesetimbangan rotasi. Nah, ini kesetimbangan rotasi biasanya anak-anak udah pada mabok duluan, udah pada eh, nggak mau duluan belajar kesetimbangan rotasi. Oke, syarat kesetimbangan kan tadi salah satunya apa nih? Betul, jumlah gayanya harus sama dengan 0, entah di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, syarat yang kedua berarti jumlah torsinya juga harus sama dengan 0 kan ya. Oke, nah itu syarat setimbang. Oke, artinya yang namanya rotasi berarti tidak muter, bahasa Jogjanya mah gitu ya. Atau tidak berputar lah bahasa kitanya mah. Oke. Nah, ntar yang namanya kesetimbangan rotasi ada beberapa tips soal. Nah, saya kasih konsep-konsep sederhana aja deh. Nah, ini anggap saya kasih konsep satu. Oke, konsep satu. Tapi sebenarnya konsep dasarnya mah cuman ini doang sih. Jumlah torsi sama dengan 0. Nah, biar kelihatan lebih menarik gitu kan ya ke siswa, ke anak. Nah, saya sampaikan deh beberapa informasi yang mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Oke deh. Nah, gini konsep sederhananya. Tahu nelayan kan ya? Nelayan. Nah, ini nelayan. Tuh, ini ada sebuah tongkat. Nah, ini ada nelayannya. Oke, ini nelayan. Ada dua nelayan kan? Ini anggap nelayan. Nelayan. Ini nelayan. Nelayan ini. Oke. Oke, sip. Anggap bagus gambarnya. Ini saya belajar gambar ini ya beberapa semester gitu kan ya. Oke, enggak juga kita. Ini nelayan A, ini nelayan B. Biar kesiswanya menarik, anggap kedua nelayan ini adalah lulusan sarjana fisika. Oke, artinya kalau kedua-duanya lulusan sarjana fisika, berarti kalau naruh ikannya berarti di mana? Pasti di tengah-tengah. Pasti mereka jawabnya anak-anak juga pasti di tengah-tengah nih naruh ikannya. Kenapa Om? Di tengah-tengah. Ya biar adil. Kalau beratnya 100 Newton, berarti si A kebagian 50 Newton, si B juga kebagian 50 Newton. Atau si A sama si B-nya udah tuntas belajar fisikanya. Kata Pak Epul mas seperti itu. Oke, tuntas katanya ya. Oke, misalkan saya hapus nih. Sekarang yang belajar fisikanya itu cuman si A. Si B-nya nggak belajar fisika. Pasti si A itu naruhnya di mana si ikan? Pasti jawaban anak-anak semuanya sama. Benar, di dekat si B. Kenapa Om? Ya biar si A-nya ringan, temennya yang berat gitu kan ya. Nah, itulah salah satu gunanya belajar fisika. Oke. Tapi jangan digunakan secara sembarang. Nggak boleh kalau digunakan yang merugikan orang nggak boleh. Nah, misalkan nih masih beratnya 100 Newton nih. Oke, 100 Newton. Nah, biasanya anak juga udah pada tahu kalau ditanya siapa nelayan mana yang merasakan beban yang lebih berat. Nelayan B Om. Kenapa? Karena ikannya lebih dekat ke si B. Sekarang biasanya kalau ditanya nilainya, misalkan nih jarak si A ke ikannya misalkan 3 meter. Oke. Sementara dari ikan ke si B-nya 2 meter. Nah, baru ditanya nih, berapa yang dirasakan oleh A, berapa yang dirasakan oleh si B. Oh, udah pada jawab sih, jawab misalkan 75 25 Om. Karena yang penting 100 jumlahnya, bisa jadi 80 20, bisa juga Om. Yang penting jumlah keduanya harus 100. Tapi kan nggak sembarang seperti itu. Oke, kita cek dulu yuk. Nih, ntar kamu dapat konsepnya. Berarti kalau dicari gaya yang dirasakan oleh si A, kan kalau dari gambar kelihatan lebih ringan si A karena udah belajar fisika. Kalau si B lebih berat. Oke, lo perhatikan aja. Si A, nah ini kan si A nih, si A nih. Oke, si A seberangnya siapa coba? 2 Om. Oke, berarti kamu tulis dulu 2. Oke, oke, sebentar.
Lanjut. Oke, 2 kan ya. Panjang total si tongkatnya berapa? 2 sama 3 ya 5. Berarti 2 per 5 dikali bebannya. Bebannya kan 100. Tuh. Oke, berarti jadi jawabannya berapa yang dirasakan oleh A? 100 bagi 5, 20. 20 kali 2 ya 40. Tuh, kan gampang. Oke, berarti beban yang dirasakan oleh B ya sisanya sebenarnya mah. Kalau udah 40 pasti 60 atau nah lihat lagi. Nah, si B kan seberangnya siapa? Oh, angka 3 ohm. Ya sudah. Berarti sekarang yang 3 di atas. Oke, berarti 3 per 5 dikali berapa? Kali 100. 100 bagi 5, 20. 20 kali 3, 60. Kalau lo jumlahin, beban yang dirasakan oleh kedua nelayannya harus sama dengan beban yang ditanggungnya. Oke, nah berarti Om gampang kan? Nah, yang namanya fisika itu. Berarti konsep sederhana dari siapa ini? Dari konsep pertama ya tentang kesetimbangan, berarti nilai FA. Misalkan nih kalau misalkan dibikin gambar yang rada bagusan gitu kan ya. Oke, ini kan gambar yang jelek kan nih. Oke, misalkan nih biasanya pembuat soal itu kan apa namanya? Redaksinya aja yang diubah gitu kan ya. Biasanya pembuat soal itu di sini ada penumpu gitu kan ya. Nah, ini kan sama aja penumpu. Ini misalkan penumpu A, yang ini penumpu B. Kalau dikasih gaya F di sini, berarti si kedua penumpunya akan merasakan gaya sebesar FA atau sebesar FB. Oke, nah berarti besarnya FA. Nah, misalkan ini jaraknya, misalkan dari sini ke sini kita simbolkan A gitu kan ya. Nah, dari sini ke sini itu simbolnya kita B misalkan. Berarti kalau dari persamaan itu ntar si anak udah pada tahu nih. Nah, jadi dipancing nih persamaannya apa coba? Betul. Seberangnya siapa tadi A? Si B. Berarti B gitu kan ya. Per panjang totalnya A ditambah B dikali dengan bebannya atau gayanya. Tuh, konsep yang pertama. Berarti FB-nya nilainya sama dengan apa ini? A. Karena seberang si B mas sekarang si A. Sama ininya A plus B dikali dengan F. Nah, kapan menggunakan persamaan kedua persamaan ini? Ketika ada soal nanya misalkan. Nah, ini kan redaksinya yang beda-beda. Yang pertama biasanya ya ini dua nelayan. Yang kedua ada dua meja. Bukan dua meja. Satu meja dikasih dua penumpu. Berapa yang dirasakan oleh A, berapa yang dirasakan oleh si B. Atau misalkan soal yang lainnya mobil biasanya. Atau mobil. Nah, ini kan mobil kayak gini. Nah, kan gitu. Biasanya ditanya berapa ya beban yang dirasakan oleh roda depan. Misalkan ini roda depan nih. Berapa yang dirasakan oleh roda belakang ketika pusatnya berada pada jarak 2 meter di depan roda belakang. Ini kan sama aja konsepnya mah, cuman redaksinya yang berbeda-beda. Oke. Oke, nah ini konsep pertama yang kita sampaikan mengenai tentang kesetimbangan rotasi. Ini tipe soal pertama maksudnya ya. Oke, ini cara langsungnya, cara cepetnya atau misalkan biar si anak ngeh belajarnya gitu kan ya. Om, saya pengen pakai cara biasa. Ya boleh. Cara biasa itu gimana, Om? Nah, ini cabi. Nah, cabi cara biasa. Nah, kalau di si Bejo kita kenalnya cabi, ya, cara biasa. Kalau ini berarti cadasnya, cara cerdasnya gitu kan ya. Oke, jadi ntar di buku kita sekalian promosi gitu kan ya. Ada dua cara ntar, ada pakai cara biasa, ada pakai cara cerdasnya. Makanya kalau penasaran ntar lo beli ya, biar biar apa namanya nambah pahalanya. Oke. Kamu pelajari ntar kamu amalin biar kita juga nambah pahalanya. Oke, sip. Kalau cara biasanya gimana Om? Kalau cara biasanya gini. Kalau cara biasa itu kan ya konsepnya ya sama sebenarnya. Ini diambil dari apa namanya, konsep sederhana dari syarat setimbang itu kan jumlah torsinya sama dengan 0. Artinya gimana? Yang namanya jumlah torsi sama dengan 0 berarti jumlah torsi yang searah jarum jam nilainya harus sama dengan jumlah torsi yang berlawanan jarum jam gitu kan ya. Kayak gini maksudnya nih. Kalau cara biasa ini kan dikasih F tetap ya. Ini F nih. Oke. Berarti kan si A merasakan gaya sebesar FA. Nah, yang namanya FA berarti kan arahnya kemana? Ya ke atas kan. Kan ke atas. Karena yang dirasakan oleh si penumpu A. Kalau FB berarti kemana?
ya ke atas juga. Ini gaya yang dirasakan oleh si B. Nah, gimana Om kalau nyari si A? Nah, kalau nyari si A, kalau nyari nyari ya, nah, nyari gaya yang dirasakan oleh penumpu A, berarti ntar siapa yang jadi penumpu? B yang jadi penumpu. Nah, yang jadi penumpunya itu si B-nya. Oke. Jadi gimana Om maksudnya? Kan persamaan yang kamu kenal jumlah torsi, gitu kan ya? Sama dengan 0. Artinya tuh, lihat nih. Ini kan yang ditanya si FA, berarti penumpunya si B. Oke, saya tanya FA menyebabkan batangnya berputar searah atau berlawan jarum jam. Karena ke atas berarti ntar berputar searah jarum jam. Oke, betul tidak? Berarti F gitu kan ya. Kan torsi itu kan lengan kali gaya gitu kan ya. Gaya kali lengan. Kali ini kan kita simbolkan nih A kan ya, sama nih A, yang ini B. Oke, berarti lengannya siapa? A ditambah B kan ya. Artinya panjang tongkatnya A ditambah B. Oke, ini kan gaya yang ini. Nah, sekarang gaya yang F ini kan menyebabkan arahnya berlawanan jarum jam. Berarti kan awalnya min gitu kan ya. F dikali dengan lengannya. Ingat, lengan itu diukur dari gaya ke penumpu dikali B sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, kalau kamu perhatikan berarti ini FA ya. FA berarti FA dikali A plus B sama dengan F kali B gitu kan ya. Nah, kalau kamu pecahin jadi apa coba? B per A plus B dikali F kan ya. Lo lihat tuh, sama atau beda konsep yang kita berikan? Pasti sama. Artinya kalau sama ntar biasanya dikasih ke tanda cinta. Kalau disebut itu kayak gitu. Artinya nih konsep yang kita berikan itu berawal dari konsep sederhana dari syarat setimbang saja sebenarnya matre. Jadi nilainya pasti sama. Ntar Om kalau ditanya FB berarti yang jadi penumpu si A gitu aja. Itu konsep yang pertama. Silakan direview lagi. Kita tutup dulu. Kita kasih konsep yang kedua. Konsep yang kedua gimana Om? Nah, ini lanjutan berarti ya. Nah, ini konsep kedua. Konsep 2. Oke. Kan tadi kamu kena FA, nilainya sama dengan B, A plus B dikali F gitu kan ya. Ini contoh soal atau tipe soal yang pertama, mencari salah satu gaya yang dirasakan oleh penumpu biasanya. Ini berarti A plus B dikali dengan F. Nah, biasanya saya pancing lagi nih. Kalau kedua persamaan ini kamu bandingkan, kamu bagi itu. Siapa yang aling? Yang aling lagi, yang hilang. Oke, berarti kalau di F-nya kan hilang ya. Coret, coret. A plus B-nya lenyap, lenyap, musnah. Berarti kalau dikali silang FA kali A, gitu kan ya. Nah, berarti ini konsep baru, bukan konsep baru sebenarnya ya. Ini FA kali A nilainya sama dengan FB dikali dengan B. Nah, ini kan seolah-olah konsep baru, cuman ya sebenarnya apa coba? Ini kan F A kali A itu apa? Torsi. Ini FB kali B juga torsi. Artinya syarat setimbang itu sorry. Torsi yang searah jarum jam nilainya harus sama dengan torsi yang berlawan jarum jam. Atau misalkan yang ini berlawan jarum jam, ini yang searah jarum jam, boleh, itu sama aja. Berarti dari sini konsep yang kedua, nah gini aja. Gampang banget nih. Lo udah belajar dulu di TK tentang jungkat-jungkit kan ya? Jungkat jungkit. Jungkat-jungkit nih. Kalau udah belajar fisika pasti ngegambar penumpunya di tengah-tengah. Kenapa Om? Biar setimbang jungkat-jungkitnya. Nah, gitu kan ya. Oke, kalau di sini ada orang. Nah, ini orang nih. Tuh. Nah, ini belajar menggambar. Orang. Oke, ada orang. Sip. Nah, ini orang. Sip, nih orang lagi ngapain? Lagi main jungkat jungkit. Oke. Kalau misalkan di sini orang A, yang ini orang B. Dari penumpu ke titik A kita simbolkan sama si hijau. Itu adalah
A sama ya. Ini hanya simbol aja ya. Dari penumpu ke orang B berarti simbolnya ya B. Nah, yang namanya seratus timbang dulu dulu bukan dulu ya. Nah, sekarang itu kan jumlah torsinya harus sama dengan 0. Artinya torsi yang searah jarum jam nilainya sama dengan torsi yang berlawan jarum jam kan gitu. Nah, berarti ini kita anggap FA aja ya. Nah, berat si A. Nah, maksudnya FA, yang ini berarti berat si B, FB. Oke, berarti kalau dulu di SMP kamu kenal, nah ini kan apa namanya? Tuas ya. Nah, berarti FA dikali A nilainya harus sama dengan FB dikali B. Tuh maksudnya mengantar ke persamaan ini. Oke. Biar sedikit berbeda ya gambarinnya yang berbeda juga. Jadi, nah ini konsep pertama, konsep kedua berarti ya. Artinya kita bikin apa ini? Timbangan. Timbangan. Artinya timbangan itu ntar ada gaya kali lengan, nilainya sama dengan gaya kali lengan. Kalau setimbang berarti itulah namanya jumlah torsinya sama dengan 0. Jadi, oke. Nah, ini contoh soalnya misalkan kayak gini. Contoh soalnya yang gampang yang susah ya. Yang gampang yang susah. Yang susah aja om. Oke. Biasanya contohnya yang ini. Nah, example 1. Example 1. Biasanya yang soal favorit itu di sekolah-sekolah. Ini ada sebuah dinding. Oke, ada dinding diapain gitu kan ya? Nggak diapa-apain. Oke, terus di sini misalkan ditaruh ada sebuah batang yang panjang sekali. Oke. Nah, kamu punya batang panjangnya 2 meter. Jangan dibalikin kalimatnya ya. Oke. Nah, biasanya ini digantungin sama beban. Kan gitu. Kalau misalkan nggak belajar fisika berarti ntar jomplang. Artinya biasanya di sini dikasih tali kan. Kan gitu. Set. Misalkan membentuk sudut 30 derajat. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya berapa tegangan talinya. Misalkan kalau ini titik A, ini titik B, ini titik C. Oke. Nah, ini misalkan bebannya ngasal deh, ngasal. Jangan ngasal, Om. Ya udah, terserah kamu sendiri. Misalkan 50 Newton. Oke. Nah, beban AB-nya misalkan berat batang AB-nya misalkan 20 Newton. Yang ditanya berapa misalkan tegangan talinya. Oke. Gitu. Sip. Ada 2 cara, ada 3 cara, ada banyak cara. Cabi dulu. Cabi cara biasa atau misalkan cabinya kita langsung pakai cara cerdas juga sebenarnya, pakai cara timbangan. Biasanya kalau saya sampaikan di kelas-kelas itu langsung saya bikin anak itu suruh bikin timbangan. Tapi sebelum bikin timbangan, biasanya saya tanya dulu. Kalau misalkan si sistem ini berputar, berarti sumbu rotasinya di mana? Mereka biasanya udah pada tahu jawabannya, sumbu rotasinya di A. Artinya ketika kita putus, berarti si batangnya bakal jomplang ke sana kan ya. Berarti sumbu rotasinya atau pusat rotasinya di titik A. Ya udah, ini sebagai penumpunya berarti kan. Nah, biasanya saya suruhin mereka itu gambar timbangannya. Nah, pokoknya timbangan kayak gini aja. Nah, ada penumpunya. Nah, ini penumpunya berarti kalau untuk gambar ini di mana? Di titik A. Oke. Nah, yuk kita gambarkan dulu garis-garis gayanya pakai warna ya ini deh. Oke, kalau misalkan penumpunya di A, si beban ini menyebabkan si batangnya berotasi searah jarum jam kan ya. Oh, berarti kalau searah jarum jam di sebelah sini kamu gambar gayanya, yang ini berarti berapa Newton? 50 Newton kan untuk beban ini. Lengannya itu ingat yang namanya lengan itu diukur dari sumbu rotasi ke gayanya, berarti sebesar AB. Nah, misalkan untuk si beban yang 50 Newton ini lengannya AB. Oh, jangan lupa nih, karena si batang AB-nya punya berat sebesar 20 Newton, berarti dia punya gaya berat. Nah, kalau untuk batang AB biasanya di tengah-tengah karena udah dianggap homogen. Nah, ini berat batang AB. Oke, berarti kamu gambarkan timbangannya di mana? Ya di sini. Nah, ini berat batang AB, WAB. Oke, yang lengannya dari A ke WAB itu setengah dari AB kan ya? Tuh, kan foya-foya. Nah, hura-hura di sini. Setengah AB. Oke, sip.
Nah, kalau gambar timbangannya kayak gini berarti kan jomplang. Nah, berarti kan harus ada gaya di sini. Betul sekali. Di sini siapa? Oke. Kalau kamu perhatikan, kalau di sini kan ada tali, berarti dia menyangga gitu kan ya, atau menahan si kedua beban ini. Berarti ya ini yang kita maksud dengan yang gaya sebelah sini tuh. Tapi si T-nya kan belum tegak lurus, berarti harus lo tegak lurusin. Nah, tegak lurusin, tegakin lurus. Oke, masih ingat konsep yang pertama? Nah, ini kan yang ditegak lurusin yang ini berarti tesin atau tecos. Nah, jauh atau dekat? Oh, jauh om, berarti tesin. Tuh, kan gitu. Berarti ini tesin 30. Nah, berarti kamu pindahin ke sini. Om, kenapa jadi arahnya ke bawah? Gini maksudnya. Ini sama artinya nih kalau kamu pindahin ke sana, tuh. Nah, berarti kan arahnya jadi ke bawah ya. Artinya ini si torsinya berlawanan jarum jam kan ya. Ini juga sama kan, penumpunya di sini kalau ditarik di sini berarti berlawan jarum jam. Lengannya siapa? Dari A ke tesin berarti ya AB. Oh, kan gitu. Ya udah selesai. Nah, tinggal foya-foya masukin ke sini aja. Nah, kan ini termasuk cara biasa juga cara langsung sebenarnya ya. Artinya kan syarat setimbang itu sorry, nggak kelihatan om. Pakai warna merah. Berarti jumlah torsinya gitu kan ya. Awalnya kan gitu syarat setimbang tuh sama dengan 0 C. Berarti torsi yang searah jarum jam nilainya sama dengan torsi yang berlawan jarum jam, atau dibalikin juga nggak masalah. Yang penting batasannya apa nih? Batasannya penumpu. Berarti yang sebelah sini nilainya harus yang sama dengan sebelah situ. Berarti ya udah T sin 30. Nah, kan gitu. Dikali lengannya siapa? A kali B. Nah, nilainya sama dengan, tuh tulis dulu, WAB dikali lengannya siapa? Setengah AB. Nilainya harus sama dengan 50 dikali A kali B, karena lengan untuk 50 AB. Tuh, biasanya siswa udah nanya duluan, mana om lengannya AB-nya? Nggak usah dicari, karena tinggal dicoret. Tuh, coret. Nah, ini nggak boleh dicoret. Oke. Lanjut, lanjut. Berarti T sin 30 itu kan ya pasti kamu kenal, setengah sama dengan WAB-nya berapa tuh? WAB 20. Oke, 20 dikali setengah ditambah 50. Berarti pura-puranya 20 kali setengah, 10, 10 tambah 50, 60. Itu setengah T. Berarti kalau ditanya T jadi berapa? Jadi jawabannya 120 Newton. Oke. Nah, itu jawabannya, berarti tegangan talinya adalah 120 Newton. Nah, biasanya ada yang nanyain, "Om, cara cepatnya gimana?" Wah, cara cepat, cara cepat. Nah, ini yang cara cepatnya mau dikasih ya sok. Nah, ini saya tutup dulu ya. Teng. Dan ini cara cepatnya, atau kita sebutnya kalau di si bejo itu cadasnya. Cadas, cara cerdas, atau caji, cara menjijikan gitu kan ya. Oke, nah ini konsep sederhananya gini. Nah, kita gambar ulang, atau misalkan mana tadi? Nah, ini kan ini ya. Oke, kita copy dulu. Nah, ini kan soalnya nih. Kita copy dulu. Cut. Sorry, tutup. Nah, mana? Ini kita pastiin di sini. Loh, cadas. Oh, di sini. Sorry. Ini saya copy ulang lagi. Saya copy ulang. Tadi nggak ke copy. Ctrl C. Contoh 2. Tutup. Paste. Nah, ini ada soalnya. Oke, kan contoh soalnya ini nih ya. Saya hapus dulu. Set. Nah, biar tidak mengubah soal. Yang ditanyakan tetap apa? Tetap tegangan tali. Berapa tegangan talinya? Kita pakai cara cerdasnya, biar si siswanya tertarik juga sama belajar fisikanya nih. Oke, kita perhatikan yuk. Ini kan berbentuk apa, gambar apa nih ya? Segitiga. Nah, biasanya saya pancing dulu. Masih ingat tentang segitiga? Masih, gitu kan ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana ya. Artinya sin itu apa? Depan per miring. Berarti kalau sin 30 berapa? Setengah. Berarti depannya 1, miringnya
2. Kan sin 30 kan depan per miring setengah 1/2. Kalau ininya 4 berarti ininya 8 ohm. Betul. Kalau ini 5 ininya 10 ohm. Nah, kalau ini 20 berarti ininya 10 kan gitu. Nah, ini biasanya saya pancing dulu tentang yang ini. Nah, kalau udah paham yang ini baru masuk ke soal ini. Kan jawabannya tadi berapa coba? Nah, jawabannya harus 120. Yuk kita cek 120 benar atau enggak nih. Nah, jawabannya tadi 100, tegangan talinya itu harus 120 120 derajat lagi, 120 Newton. Nah, gini caranya. Lo perhatiin. Nah, ini kan beban AB-nya jadi berapa tuh? Nah, kita langsung kasih nilai aja di sini 20 Newton kan berat batang AB-nya. Ah, kan gitu. 20 Newton. Nah, caranya gini. Yang namanya beban di tengah-tengah seperti tadi nelayan tadi, berarti si ujung sini ngerasain setengahnya, ujung sini juga ngerasain setengahnya kan. Berarti kalau beban ini 20 Newton, berarti kita wakilin, berarti ini nambah jadi 10 Newton kan. Nah, ngerti maksudnya? Artinya ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Nah, berarti kalau dijumlahin beban ujung yang sebelah sini jadi berapa Newton? 60 Newton. Oke. Nah, biar logis, nah ini kan arah vektornya ke bawah nih. Oh, ke bawah betul. Nah, yang namanya vektor kan bisa dipindahin dengan syarat tidak mengubah arah dan nilai. Nah, yang 60 Newton ini kan arahnya ke bawah. Nah, bisa lo pindahin yang 60 Newton ini kemana? Ke sini. Ini 60 Newton tuh. Nah, baru dari sini kita pancing kan di sini 30. Berarti kalau ini 60, ini berapa? 120 ohm. Betul. Berarti cocok di jawabannya. Oh, langsung ketemu jawabannya 120 Newton. Nah, biasanya siswa itu udah pada nagih, ohm lagi, ohm lagi, ohm. Ah, biasanya kita kasih yang contoh soal yang apa namanya? Yang soal SMPTN yang kita bisa kerjakan dengan metode yang ini. Nah, contoh misalkan kayak gini, biasanya saya ubah soalnya biar sedikit menantang gitu. Sip. Dengan cara yang seperti itu. Nah, biasanya saya kasih kalau tadi batangnya lurus, sekarang batangnya gini. Oke, udah rame ini, udah rame, pasti udah rame nih. Oke. Digantungin beban boleh. Nah, saya tawarin biasanya ke anak-anak, berapa newton pengennya? 60 newton om, boleh 60 newton. Berat batang AB-nya berapa pengennya? Oh, 2 juta, jangan 2 juta, kegedean gitu kan. Nah, oke, misalkan berapa? 40 ohm, boleh 40 newton. Nah, sekarang ditanya berapa tegangan tali yang ini. Tuh, tegangan tali yang ini T nilainya sama dengan berapa ketika misalkan saya kasih sudut nih, ininya 60 derajat, ininya juga 60 derajat. Mereka udah pada bingung duluan tuh, udah pada waduh, kok beda om sudutnya 60? Berarti ada akar-akar tiganya. Biasanya mereka jawabannya kayak gitu. Nah, biasanya saya kasih pilihannya A, B, C, D, dan E. Misalkan nih 60, 80, 100, 80 kali 2 160. Nah, saya sengaja yang ada akarnya, misalkan akar 3 atau di sini 40 akar 3. Nah, biasanya mereka sudah terpancing ke sin yang ini. Nah, sin 60 itu kan ada setengah akar tiganya, berarti ada akar tiganya. Mereka jawabnya biasanya kayak gitu. Tapi logika berpikirnya kita masukin. Yuk kita jawab ini. Sama konsepnya mah. Nah, kalau mau pakai cara cerdas nih ya. Nah, ini kan 60 digantungin. Berat batang AB-nya 40. Nah, karena di tengah-tengah tetap sama rata. Berarti ini kebagian 20 nambah kan? Nah, 20 Newton. Oke. Berarti kalau dijumlahin jadi berapa? 80 sama. Kalau udah talinya di ujung, lo pindahin ke sini. Tuh, kan 80. Udah pada rame nih. Kalau ini 80 berarti ini 160 ohm. Iya, kalau sudutnya 30 gitu kan ya. Kan ini kalau ini 60, 60 pasti ini berapa? Betul. Ini jawabannya 60 kan? 60 derajat nih. Biasanya saya pancing nih. Kalau sudutnya 60, 60, 60 berarti segitiga sama apa? Sebentar om, sama sisi om, betul. Nah, kan lo udah tahu salah satu panjang sisinya berapa? 80 ya. Berarti sisi yang lainnya juga 80. Udah pasti siswa pada rame. Berarti jawabannya yang
B gitu kan ya. Oke, nah itu soal kedua. Ini soal SMPTN yang sempat keluar kan ya. Oke, ada lagi, tutup soalnya. Yang contoh ketiga, biasanya saya kasih lagi yang rada berbeda. Yang mirip-mirip pakai cara cerdas aja. Gimana Om kalau sudutnya nggak 30 ya? Dah, ntar kita kasih soal lain gitu kan ya. Nah, ini kita gambar gini biasanya. Ini misalkan, nah, bebas. Pengen 100 ohm, boleh 100 newton. Beban ya batang AB-nya di tengah-tengahnya berapa ohm? 50, boleh 50 newton. Kalau tadi gambarnya kayak gitu, sekarang talinya saya bikin gini. Berapakah tegangan talinya? Aduh Om, udah bingung lagi saya nih Om. Dengan catatan misalkan ini sudutnya 45 derajat. Biar lo nggak bingung, saya kasih optionnya. Yo, yang sambil lihat video jawabannya berapa. Misalkan ini 100, 150, 125, 125 akar 2, 250 akar 2. Misalkan seperti itu. Oke, jawabannya yang mana coba? Yang lihat video? Oke, betul. Jawabannya yang 125. Kok bisa Om? Oke, yuk kita jelasin lagi. Tetap ini dibagi sama rata jadi berapa? Jadi 25. 100 tambah 25 jadi berapa? 125. Karena talinya udah di ujung, ya lo pindahin ke sini lagi. Oke, ini 125. Biasanya ini 45, ini 90, ini berapa? Yo, 45 lagi Om. Betul. Biasanya ada setengah akar duanya, jangan dipilih. Ingat, kalau 45 berarti segitiga sama apa? Sama kaki. Salah satu kakinya 125, berarti kaki yang lainnya juga 125. Oke, berarti jawabannya yang C. Udah ramai lagi itu anak, yakin. Oke. Oke, saya kasih lagi soal yang baru misalkan. Nah, Om, kalau kayak gini gimana Om? Biasanya di sini udah pada tertarik nih. Nah, itu belajar fisikanya dibikin asik. Kocre. Nih pring. Oke. Talinya sekarang di sini. Oh. Nah, masih saya bikin 30 derajat dulu biar yang gampang-gampang dulu gitu kan ya. Oke. Misalkan ada berat batang AB-nya di sini berapa? 120 misalkan. Ini 120 newton. Ininya misalkan 20 newton aja deh. Oke, berapa tegangan talinya? Nah, kalau untuk soal yang ini hati-hati, hati-hati. Misalkan ini titik A, ini titik B, yang ini titik C. Ada keterangannya, jika AC adalah 3/4 AB, 3/4 nih A ke C-nya. Jangan ditanya CB-nya berapa, seperempat udah pasti gitu kan ya. Maka tegangan talinya berapa? Yo gimana yo? Ayo gimana? Nah, caranya sama apanya Om? Gini. Nah, kalau yang ini jangan berapa nih? Ini jangan 120 deh, kurang enak nih. 100 aja biar enak gambar ngitungnya gitu kan ya. Kalau nggak enak anak-anak biasanya nggak pada mau. Berarti ini 100 aja. Atau misalkan ya udah 100, 100, jangan 100. Misalkan 200, 200 newton. Oke, konsepnya sama. Bagi sama rata. Jadi berapa? Oke, kalau setengah dari 200 ya 100 kan. Berarti jumlahnya berapa nih? 120 Newton kan ya. 120 Newton. Tapi ini jangan langsung dipindahin ke sini. Kenapa Om? Karena talinya belum di ujung. Nah, biar talinya di ujung, lo tinggal. Nah, ini kan ada keterangan nih, 3/4 AB. Si AC-nya itu berarti biar sampai sini kamu balikin. Jadi 4 per 3 dikali 120. 120 bagi 3, 4. 40 kali 4 berarti 160. Nah, baru nih yang ini boleh langsung kamu pindahin ke sini. Set. Nah, 160 berarti kalau ini 160 berarti ini 320 Newton. Tuh selesai. Coba buktikan pakai cara biasanya, pakai cara timbangan aja ya. Kalau pakai cara timbangan berarti kan ya udah kita sama-sama cara timbangan. Berarti ini
Bannya berapa? Yang ini 20 kan ya. 20 lengannya AB kan. Yang ini 200. Lengannya 3/4 AB. Yang ini kan berarti yang di tiga lurusin berarti apa yo? Tesin 30. Lengannya berapa? AC. AC-nya sorry, ini AB setengah AB ya. Ini setengah AB. Setengah AB karena di tengah-tengah, di setengah AB. Nah, baru yang ini 3/4 AB. Tuh, AB-nya kan dicoret. Oke, berarti kalau cara biasa harus jawabannya berapa? 320. Sama cara biasanya. Berarti sin 30 dikali lengannya 3/4 AB, nilainya sama dengan berapa tuh? 200 kali setengah AB ditambah 20 AB. AB sin 30 berapa? Setengah. Setengah 1 kali 3, berarti 3/8 T gitu kan ya. Nilainya sama dengan setengah kali 200, 100 tambah 20, 120. Berarti T sama dengan, coba berapa? 3 sama 12, 40. 40 kali 8, 320. Sama atau beda? 320, 320. Oke. Nah, itulah beberapa konsep sederhana yang sedikit saya punya. Semoga ini dapat membantu apa namanya? Wawasan belajar teman-teman semuanya, dan saya yakin sebenarnya kamu udah pada tahu, udah pada punya gaya belajar masing-masing, tapi ya ini semoga dapat membantu menyampaikan konsep sederhana dari kesetimbangan bernegara ke siswa biar anaknya pada tertarik belajar fisika. Oke, nah semoga ini dapat ada manfaatnya dan semoga ini dijadikan sebagai amal baik kita semuanya. Nah, silakan untuk koleksi video yang lainnya bisa dicek di sibejo.com atau di YouTube Sibejo Jada, dan ntar semoga kita doakan atau misalkan mohon doanya biar segera terbit bukunya. Ntar bisa dikasih judul Kumat Parah atau yang lainnya. Kumat Parah itu kumpulan materi panduan terarah gitu kan ya, atau ntar bisa di kasih judul yang lain karena sekarang belum nemuin judul yang tepat buat nama bukunya. Insya Allah ntar bulan April sudah beredar di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Silakan miliki segera buat sebagai panduan cara ngajar dengan berbeda bahasa atau misalkan berbeda cara. Ada ntar kita sampaikan cara biasanya juga cara cerdasnya. Di sana di kupas tuntas. Nah, untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai sini. Saya mewakili, ini izin ya, mewakili tim Sibejo. Di Sibejo ada saya Herman Yuadiana, ntar ada Mas Hermawan juga ada. Nah, Hermawan, ini tim Sibejo yang sudah aktif. Ada Mas Heri di matematika, Heri Susanto, ada Mbak Ayu di kimia, ada Mbak Ami di biologi, ada Mas Indra, ada Mas Chandra, dan lain-lainnya. Dan Sibejo itu terdiri dari dua divisi sebenarnya. Saya ada divisi online-nya, artinya divisi untuk mata pelajarannya tentang matematika, fisika, biologi. Kemudian ada divisi offline-nya, itu biasanya kita menggunakan kegiatan sosial, contohnya outbound atau misalkan bencana alam kayak gitu. Nah, ini salah satu kegiatan kita ke sekolah. Tuh ada foto siswa-siswanya. Ini dari tim kita mencoba berbagi ke sekolah-sekolah, berbagi ilmu ke sekolah-sekolah, sekaligus promosi juga sih sebenarnya ya. Oke, nah ini sekian dulu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya ada salah-salah kata, ada salah-salah konsep, tolong dibenarkan. Nah, semoga lo semua juga dapat mengupload video pembelajaran yang lo punya biar kita saling berbagi. Nah, we care, we share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Terus berbagi.